Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Merianti Ansar dari kelas PJKRA angkatan 2020 dengan NIM 2003-015-00007 akan mempresentasikan tentang peran olahraga dalam pengembangan disiplin dan kerjasama. Bagian pertama yaitu konsep dasar disiplin. Disiplin berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls kepada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Disiplin ada hubungannya dengan sikap rasa penuh tanggung jawab, karena atlet yang disiplin cenderung untuk menepati, mendukung, dan mempertahankan nilai-nilai yang dianut. Sikap untuk mendukung dan mengandung rasa tanggung jawab untuk kelangsungan nilai-nilai yang dianutnya. Atlet dan pelaku olahraga akan berusaha untuk tidak mengingkari dan berusaha untuk mematuhi. Rasa tanggung jawab untuk memenuhi nilai-nilai tersebut akan berkembang menjadi sikap berdampak panjang terhadap kehidupan sehari-hari. Disiplin bukan berarti sikap mental yang dibawa sejak lahir, tetapi banyak dipengaruhi oleh pengalaman sekitar, khususnya pengalaman pendidikan. Meskipun sifat-sifat kepribadiannya dibawa sejak lahir, juga akan ikut menentukan. Untuk itu, perlunya upaya-upaya untuk menanamkan disiplin sedini mungkin terhadap siswa ataupun atlet. Klasifikasi disiplin. Yang pertama, disiplin diri dapat dibedakan menjadi disiplin diri dan disiplin semu. Disiplin diri adalah disiplin yang ditanamkan atas dasar pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk menghargai dan mematuhi segala nilai, norma, dan kaidah yang berlaku tanpa peduli terhadap adanya tindakan pengawasan, sanksi hukuman, atau penghargaan. Disiplin yang ditanamkan atas dasar kesadaran dapat menumbuhkan disiplin diri atau self-discipline. Jika dikembangkan lebih lanjut, maka akan menumbuhkan pemahaman dan kesadaran yang lebih mendalam untuk mematuhi segala nilai-nilai norma dan kaidah yang berlaku. Meskipun tidak ada yang memerintah dengan memberi sanksi dan diawasi, bahkan akhirnya juga akan mematuhi nilai-nilai yang diketahuinya. Ini yang dinamakan disiplin diri atau self-discipline. Jadi atlet yang memiliki disiplin diri sudah memiliki kesadaran untuk berlatih sendiri, untuk meningkatkan keterampilan dan menjaga kondisi fisik dan kesegaran jasmaninya. Dapat menguasai diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan atau dapat merugikan kesehatan dirinya, dan lebih lanjut untuk berusaha hidup dan berbuat baik dengan citra atlet ideal. Bagian B, disiplin semu. Berbeda dengan disiplin diri, disiplin semu adalah disiplin yang ditanamkan dengan paksaan, karena takut hukuman atau sanksi karena pemerintah tanpa disertai pemahaman dan kesadaran. Disiplin jenis ini tidak akan bertahan lama dan hanya akan muncul jika diawasi takut pada ancaman, hukuman, atau sanksi guru atau pelatih. Disiplin dilakukan atlet dalam salah satu aktivitas latihan hanya karena terpaksa. Takut dihukum karena diperintah tanpa disadari, kesadaran akan dapat menimbulkan disiplin semu. Disiplin semu adalah sikap atlet yang tampaknya selalu patuh dan menurut perintah, tetapi tidak disertai kesediaan psikologis dan tidak disertai kesadaran untuk melakukan perintah-perintah. Maka pada saat pengawasan dan sanksi-sanksi kendor porondalak segala ketentuan dan peraturannya. Mekanisme menumbuhkan disiplin dalam olahraga. Penanaman disiplin dalam aktivitas latihan olahraga memainkan peranan penting dalam kaitannya dengan keberhasilan atlet, baik dalam proses latihan maupun pertandingan. Penanaman disiplin pada dasarnya merupakan upaya untuk menanamkan kepatuhan yang didasarkan atas pemahaman dan kesadaran rasa tanggung jawab, kesanggupan menguasai diri, dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Untuk dapat menanamkan disiplin kepada atletnya, seorang pelatih harus mempunyai falsafah dan konsep yang mantap mengenai disiplin yang akan ditanamkan kepada atlet. Menanamkan disiplin tidak harus dengan tindakan otoriter ataupun kekerasan. Itu yang dikatakan oleh Ellis pada tahun 1956. Membedakan antara disiplin yang ditanamkan dengan pengawasan keterpaksaan dan hukuman atau user convergence, dan disiplin yang ketat dikaitkan dengan proses belajar melalui penanaman kesadaran yang disebut dengan self-control discipline.
Self-control disiplin adalah disiplin yang ditumbuhkan karena kesadaran dan penguasaan diri terhadap kemungkinan tindakan menyeleweng pada dirinya sendiri. Sedangkan under convergent disiplin merupakan disiplin yang muncul karena pengawasan ketat, paksaan, dan hukuman dalam aplikasinya. Tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan kedua cara tersebut dalam upaya menanamkan disiplin kepada atlet secara bertahap, menumbuhkan disiplin under control, yakni disiplin dengan pengawasan dari luar yang dilakukan oleh pelatih atau petugas sampai atlet dapat menguasai dirinya untuk tidak melanggar peraturan, dan peraturan yang pada akhirnya sesudah itu memiliki pemahaman dan kesadaran atlet tersebut akan patuh pada norma-norma yang telah diterapkan. Konsep dasar kerjasama. Kerjasama atau cooperation adalah gejala saling mendekati atau mengurus kepentingan bersama dengan tujuan bersama. Itu dikatakan oleh Polka tahun 1985. Kebalikan bersama adalah pertentangan. Kedua istilah ini merupakan dua sifat yang dapat dijumpai dalam seluruh proses sosial di masyarakat, di antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Pada umumnya, kerjasama ditandai dengan persahabatan, akan tetapi ada kerjasama yang dilakukan di antara dua pihak yang tidak bersahabat atau bahkan bertentangan. Kerjasama di antara dua pihak bertentangan dinamakan antagonic cooperation, dan jenis kerjasama ini merupakan suatu kombinasi yang amat produktif dalam masyarakat modern. Persyaratan kerjasama. 1. Kerjasama harus disadari oleh kepentingan yang sama. Kerjasama harus disadari oleh prinsip keadilan. Kerjasama harus dilindasi oleh keinginan untuk mengerti dan memahami. Kerjasama akan terbentuk apabila semua orang memiliki tujuan yang serupa. Kerjasama akan lebih mudah terjadi jika setiap orang dalam kelompok bersedia untuk saling menolong kelompok jika diperlukan. Kerjasama akan terbangun jika dilandasi prinsip saling melayani. Kerjasama merupakan perwujudan tanggung jawab dari setiap orang dalam kelompok. Penghargaan memainkan peranan penting dalam proses kerjasama. Kemudian kerjasama harus dilandasi oleh kompromi. Kerjasama ditinjau dari pelaku kerjasama. Pertama, kerjasama setara. Kerjasama setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara dua orang yang punya posisi yang sama. Misalnya, kerjasama produsen dan konsumen. Kerjasama tak setara adalah jenis kerjasama yang terjadi antara orang yang berbeda posisi namun kedua pihak saling membutuhkan untuk kepentingan masing-masing. Misalnya kerjasama antara kepala biro dengan pegawainya. Kerjasama ditinjau dari proses kerja. Pertama, kerjasama koaksi. Kerjasama ini adalah companionable, adalah jenis kerjasama tak dapat dilakukan oleh yang memiliki pekerjaan sama. Mereka berkumpul untuk menambah kesenangan kerja saja. Kedua, kerjasama suplementer atau biasa disebut supplementary adalah jenis kerjasama yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama namun tak dapat dilakukan oleh diri sendiri. Kerjasama berdiferensiasi adalah jenis kerjasama yang dilakukan oleh pembagian kerja secara teratur. Pekerjaan terbagi-bagi tidak sama bagi setiap. Kerjasama berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, kerjasama internal. Kerjasama ini adalah berada dalam lingkungan atau kelompok masyarakat yang bersangkutan, misalnya internal dalam suatu perkumpulan olahraga yang strukturnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan sebagainya. Kerjasama eksternal. Kerjasama eksternal adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan pihak luar kelompok atau luar masyarakat atau luar perkumpulan olahraga yang bersangkutan. Tahapan-tahapan kerjasama. Yang pertama, menyendiri, bekerja sendiri, mengamati dan mengenal lingkungan, merasa tertarik dan mengadakan penyesuaian diri, terbuka untuk memberi dan menerima. Rangkuman kerjasama adalah gejala saling mendekati untuk mengurus kepentingan bersama dan tujuan bersama. Pada umumnya, kerjasama ditandai dengan persahabatan, akan tetapi ada kerjasama yang dilakukan di antara dua pihak yang tidak bersahabat atau bahkan bertentangan. Jenis kerjasama dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain kerjasama ditinjau dari status pelaku kerjasama. Yang ini terbagi dua, setara dan tidak setara. Kerjasama ditinjau dari proses kerja yang dapat dibedakan menjadi kerjasama koaksi, suplementary, dan diferensiasi. Kemudian kerjasama berdasarkan ruang lingkupnya dibedakan menjadi kerjasama internal dan eksternal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.